Kita masuk ke kuliah minggu kedua tentang pemrograman linear dan secara khusus kita membahas masalah metode grafis ya. Metode grafis ini merupakan sebuah metode yang saya yakin sudah pernah Anda semua pelajari pada saat SMA. Cuma kalau SMA aspek analisisnya kurang ditekankan. Nah, di sini justru pada saat kuliah itu yang justru yang penting ya. Kira-kira apa yang ada di balik metode grafis tersebut, kira-kira logika yang mendasarinya, dan ini akan menjadi fondasi yang sangat kuat pada saat kita masuk ke algoritma penyelesaian masalah, khususnya menggunakan metode simplex yang akan kita pelajari mulai minggu yang akan datang. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa Anda bisa memahami logikanya, tidak hanya menghitungnya ya, karena kalau menghitung tentu saja itu sangat disayangkan karena seharusnya kita di level sarjana lebih dari itu. Oke. Nah, di sini kemudian ya apa beberapa hal atau keuntungan yang terkait penyelesaian masalah kalau menggunakan metode grafis. Yang pertama, ini mudah karena straightforward, Anda bisa langsung melihat solusinya di grafik yang Anda sedang kerjakan ya. Kemudian juga solusi-solusi tersebut kelihatan dengan langsung begitu ya. Nah, kemudian tetapi di sini kita punya beberapa keterbatasan. Yang pertama, di sini dia hanya sesuai untuk masalah programma linear dengan dua variabel keputusan, karena pada prinsipnya dia terkait dengan dimensi dari koordinat kartesian ya. Kalau koordinat kartesian kita kan kalau punya dua variabel keputusan x1 dan x2 masih bisa kita atasi, tapi bayangkan kalau Anda harus ada x3 saja. Mungkin bisa menggunakan komputer ya. Katakanlah kalau di MATLAB kita kan bisa menggambarkan grafik atau fungsi untuk tiga variabel itu sumbunya seperti apa. Tapi begitu lebih dari itu sangat sulit. Nah, tapi kalau dengan tiga variabel saja Anda bisa bayangkan itu saja sudah tidak mudah ya, mencari di mana titik minimumnya, titik maksimumnya. Nah, apalagi kalau digambar secara manual ya. Dan bayangkan, nah permasalahannya kenapa kemudian dua variabel ini tidak mencukupi kalau di program linear. Anda bayangkan tadi di segmen yang kedua kita belajar permasalahan PT cat, di mana kita menyelesaikan masalah untuk produksi dua jenis cat, yaitu catnya ada cat yang eksterior, ada juga cat yang interior. Nah, kalau kita berbicara sebuah perusahaan, misalnya perusahaannya itu adalah perusahaan di bidang makanan, minuman, dan alat-alat kebutuhan rumah tangga ya. Misalnya katakanlah perusahaannya itu adalah Unilever begitu ya. Nah, kalau kita berbicara Unilever, tentu saja menjadi sangat tidak mencukupi karena di sini dia tidak mungkin hanya memproduksi dua jenis saja. Sampo-nya saja ada berapa? Sabunnya. Belum berbicara Anda sabunnya ada sabun mandi, ada sabun cuci piring, ada kemudian deterjen, ada kemudian untuk ngepel ya. Dan di sini Anda bayangkan bahwa kompleksitasnya sangat tinggi begitu ya. Begitu pula kalau kita berbicara masalah rute jalan. Rute jalan kalau kita berbicara di sini ada titik asal, ini ada titik tujuan. Masing-masing itu memiliki rute-rute tertentu begitu ya. Masing-masing memiliki node ya, dan ada simpul, ada tujuan dan lain sebagainya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa jumlahnya juga sangat banyak. Bayangkan kalau kita membicarakan rute untuk satu negara, untuk satu provinsi saja sudah banyak, apalagi untuk satu negara. Itu Anda bisa bayangkan kompleksitas dari permasalahan ini ya. Menjadi tidak mudah, sehingga tidak permasalahan metode grafis ini menjadi tidak efisien ya pada saat permasalahan kita melibatkan lebih dari dua variabel keputusan. Dan ini kita sudah batasi dengan jelas bahwa file metode grafis ini hanya cocok untuk dua variabel keputusan. Lebih dari itu akan sangat menyulit. Dan juga
keterbatasannya dia sensitif terhadap tingkat ketelitian. Di sini saya peringatkan bahwa Anda wajib untuk mencoba metode grafis yang ada di kuliah ini. Kalau Anda tidak mencoba, Anda pasti akan kesulitan ya. Karena kuliah itu tidak bisa langsung begitu dibikin dalam 1 minggu selesai 1 semester, itu ada alasannya. Karena mungkin kita membutuhkan waktu ya untuk pengendapan, kemudian Anda memahami, mengerjakan tugas, mendapatkan penilaian dari dosen, sehingga semuanya harus merupakan sebuah rangkaian yang berkesinambungan. Kalau Anda mengharapkan ini bisa selesai begitu dalam sekali belajar, katakanlah Anda, kalau dengan online kan saya tidak bisa mengecek ya apakah Anda betul-betul belajar materinya atau tidak, kan bisa saja kalau saya seuzon begitu Anda tidak mengerjakan, tidak membaca, ya terserah Anda. Tapi kalau Anda mengira gitu ya bahwa dengan 1 minggu dikebut menjelang ujian, saya yakin tidak bisa ya, sulit sekali. Anda akan kesulitan memahami logikanya, apalagi pada saat diskusi dengan sesi online di Zoom. Anda tidak bisa menanyakan beberapa hal yang mungkin teman Anda yang sudah belajar tanyakan, karena Anda tidak mengerti sebetulnya apa yang ada di materi tersebut ya. Jadi silakan dipahami betul, jadi diulang dan siapkan kertasnya, sama-sama menggambar grafis ya. Kalau Anda menggunakan kertas milimeter block itu lebih bagus lagi karena lebih sensitif. Saya menyarankan sekali Anda bisa menggunakan milimeter block untuk membahas masalah metode grafis ini ya. Oke. Di sini kita kembali lagi, kita punya modelnya. Kita ada maksimisasi dari Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2, di mana ini ada 2 variabel keputusan ya. Ini adalah jumlah produksi dari cat ya. Ini adalah produksi dari cat, di mana produksinya itu tentu saja kita sudah definisikan, produksinya adalah harian ya. Nah, kemudian kita punya pembatas, ada sebanyak 4 pembatas. Ini pembatas ketersediaan bahan baku A, ini pembatas ketersediaan bahan baku B, ini pembatas selisih antara permintaan cat interior dengan permintaan cat eksterior, dan yang di sini adalah permintaan maksimum dari cat interior ya. Karena kita di awal di segmen 2 sudah membahas bahwa jumlah produksi itu adalah sama dengan yang dijual, maka di sini kita bisa juga mengasumsikan bahwa jumlah permintaannya tersebut sama dengan jumlah produksinya. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita membahas masalah pembatas-pembatasnya tersebut, dan ini adalah pembatas tidak negatif. Oke. Sekarang ya, ini adalah pembatasnya. Nah, sekarang kita mengambil sebuah contoh yang ekstrim, gitu ya. Kita ingin membuat permintaan cat eksteriornya itu sama dengan 3. Apakah bisa? Tentu saja tidak. Karena dia dibatasi, permintaan cat eksterior maksimum sebesar 2 ton 1 hari. Begitu pula kalau kita ingin membuat permintaan atau produksi, kita hanya bisa mengendalikan produksi ya. Kita mengasumsikan jumlah permintaan sama dengan jumlah produksi. Kita kemudian mengambil kasus di mana kita ingin memproduksi ya, kita ingin produksi X2. X2 itu berarti kita memproduksi cat interior kalau X2 sama dengan 2,1. Apakah bisa? Tentu saja tidak. Karena maksimum yang Anda bisa bikin hanya 2. Begitu pula, kalau saya ingin memproduksi X2 sama dengan 3,1. Apakah bisa? Juga tidak bisa. Karena Anda membutuhkan bahan baku A sebanyak berapa? 3,1 dikalikan 2, yaitu 6,2. Padahal bahan baku A-nya hanya tersedia maksimum sebanyak 6. Begitu pula, kalau saya ingin memproduksi cat eksterior, ya, yang mana di sini saya ingin memproduksi sebanyak 4,1. Apakah bisa? Tidak bisa juga. Karena saya membutuhkan B, berarti akan sama dengan 2
dikalikan 4,1 sama dengan 8,2. Ya. Yang ini tidak bisa juga karena di sini kita sudah mendefinisikan berdasarkan keterangan yang sudah kita dapatkan dari sistem yang sudah kita definisikan bahwa maksimum begitu ya. Maksimum bahan bakunya B tersebut ada sebanyak 8,2 ya. Ini merupakan salah satu contoh gitu untuk Anda membayangkan bahwa apapun solusinya ya. Dan ketika kita sudah mendefinisikan bahwa solusinya itu kita pilih dari vektor X, yang mana kita memilih? Di sini ada X1, X2 yang ke I ya. Apapun X1, X2-nya yang ke I tersebut tidak boleh melanggar pembatas-pembatasnya ini. Jadi Anda hanya bisa bergerak mencari solusinya berdasarkan pembatas yang ada. Itulah ide dasar dari metode grafis. Kita tidak bisa keluar dari pembatas yang sudah kita tetapkan pada saat membuat model verbalnya ya. Ini merupakan salah satu hal fundamental yang harus Anda pelajari. Oke, selanjutnya. Di sini kita coba menggambarkan satu-satu pembatasnya. Kita ulang lagi bahwa pembatas yang ini merupakan ketersediaan bahan baku A maksimum 6 ton bahan baku A per hari. Yang kedua merupakan ketersediaan bahan baku B maksimum 8 ton per hari. Yang ketiga merupakan selisih antara cat interior dengan cat eksterior maksimum sebanyak 1 ton per hari juga tentu saja. Berikutnya ini adalah produksi. Ini rasanya bukan X1 ya, tetapi kita bicara X2 di sini. Jadi kita berbicara di sini X2, saya ganti. Ya. Ini adalah X2 maksimum. Kita hanya bisa memproduksi X2-nya sebanyak 2 ton per hari. Ya. Kemudian juga ada pembatas tidak negatif, di mana tadi saya sampaikan, yang namanya produksi sebuah bahan atau apapun pasti maksimal pasti minimal sama dengan 0. Tidak ada produksi yang sifatnya negatif. Oke. Siapkan kertas milimeter bloknya. Anda gambar, atau kalau tidak punya milimeter blok Anda bisa tuliskan di kertas biasa, asal Anda punya penggaris yang ada ukurannya. Dan di sini menunjukkan ya, sumbu yang pertama kita punya dia adalah X1. Katakanlah kalau Anda mengambil titik yang ada di sini, ya berarti kita memproduksi 3 unit X1 dan 0 unit X2. Begitu pula kalau saya mengambil titik yang di sini, katakanlah, berarti saya memproduksi 1, 2, 3, 4 unit X2 dan 0 unit X1. Berarti di sini adalah saya memproduksi 0 cat eksterior dan 4 ton cat interior selama 1 hari. Tentu saja kerangka kita adalah kerangka harian. Oke. Bagaimana kemudian caranya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa apapun solusi Anda yang Anda pilih dari vektor X ini, X1, X2I, itu tidak boleh melewati pembatas yang ada. Kan tidak bisa melanggar dalam hal ini. Sehingga yang pertama kali kita coba telusuri di sini adalah ya. Kita telusuri adalah kita coba gambarkan kira-kira pembatasnya itu apa saja. Dan di sini kita bisa memakai cara yang Anda dapatkan pada saat SMA. Contohnya pada saat pembatas yang pertama, ya. X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 6. Sebentar. Ya. X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 6, begitu. Ya. Kemudian di sini bagaimana cara kita menggambarkan, ya? Bagaimana cara kita menggambarkannya? Di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita mengambil titik potongnya, begitu ya. Katakanlah X2 ini Anda 0, kan ini kondisi ekstrim ya. Berarti Anda hanya memproduksi X1. Berarti kan Anda akan memproduksi 6X1 dan 0X2. Ya, kalau ini Anda set 6,
Anda set 0, Anda akan dapat titik 6,0 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6,0. Ya. Kemudian bisa juga untuk yang di sini, ekstrim yang berikutnya berarti adalah Anda hanya memproduksi X2 atau cat interior saja. Berarti dalam ekstrim yang demikian, saya tidak memproduksi X2 atau saya tidak memproduksi X1 0. Di sini berarti adalah 6 bahan baku A tersebut bisa dipakai untuk membuat 3 ton cat interior. Berarti di sini adalah 0, 1, 2, 3. Berarti di sini untuk pembatas yang pertama, titik ekstrimnya adalah 6, 0, dan 0, 3. Ya. Jadi kita dapatkan untuk yang pertama. Oke. Nah, ini arahnya kemana? Anda bisa mengecek dengan sembarang titik yang ada di sebelah sini atau di sebelah atasnya. Katakanlah saya mengambil titik yang sebelah sini. Katakanlah saya mengambil titik 1,1 gitu ya. Atau 0,0 juga bisa. Biasanya orang menjadikan referensi juga dengan 0,0. Kalau saya mengambil titik 1,1, kita lihat. 1 ditambah 2 dikali 1 itu adalah 3. 3 kurang dari sama dengan 6. Berarti pernyataan ini betul. Berarti dia arahnya ada ke bawah. Semuanya di sini ke bawah. Begitu pula kalau saya mengambil titik 0,0, 0 ditambah 2 kali 0 itu sama dengan 0. Dia betul kurang dari sama dengan 6, berarti juga betul arahnya ke bawah. Sini. Itu adalah untuk pembatas yang pertama. Untuk pembatas yang kedua, kita bisa memakai cara yang sama. Yang pertama, definisikan dulu titik-titik potongnya. Di sini Anda akan dapatkan bahwa tadi ekstrim yang pertama, saya hanya memproduksi cat eksterior X1 saja. Berarti X2 tidak saya produksi. Berarti 8 ton bahan A yang tersedia per hari tersebut bisa saya bikin untuk memproduksi 4 ton cat eksterior per hari atau titik 4,0. Ya. Di ekstrim yang kedua, saya hanya memproduksi cat interior saja. Berarti saya tidak memproduksi ini. Artinya, karena 1 ton cat interior itu butuh 1 ton bahan B, maka dari 8 ton bahan B yang tersedia, saya bisa gunakan untuk memproduksi 8 ton X2. Berarti di sini kita punya titik 4,0. Yang di sini kita punya titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0,8. Kita cek juga untuk pembatas yang kedua ini. Ya. Pembatas yang kedua ini, bagaimana kalau kita mengambil titik 0,0 yang ada di sini? Ya. Yang ada di sini 0 ditambah 0 betul kurang dari 8, berarti arahnya ke sini. Atau kalau Anda ambil titik 1,1, 2 ditambah 1 sama dengan 3, itu juga betul kurang dari sama dengan 8, maka arahnya ke bawah juga. Begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan pembatas yang ketiga? Misalnya kita di sini mengeset yang X2 sama dengan 0, begitu ya. Berarti dia akan sama dengan angkanya minus 1,0. Di sini kan kita bisa bilang ini minus 1 angkanya yang ada di sini. Berarti X1 yang di sini min 1. Ya. Dia terus ke bawah. Dia terus ke bawah di sini. Begitu pula kalau kita set ini 0, ini akan sama dengan 1. Berarti 0,1. Bagaimana mengetesnya? Kalau Anda ambil titik yang ada di atas gitu ya, katakanlah iseng-iseng. Sekarang saya coba ambil, tadi kan saya ambil yang di bawahnya. Saya ambil yang ada di atasnya, berarti titiknya adalah, kalau yang di sini X1-nya 0, X2-nya 2. Bagaimana kalau ini saya 0, ini 2. 2 apakah kurang dari sama dengan 1? Salah kan? Berarti dia ke bawah. Nah, untuk membuktikan lagi, kalau saya ambil titik 0,0.
Di sini berarti 0, 0 itu betul kurang dari 1, maka arahnya ke bawah. Atau saya ambil 1, 1, min 1, ditambah 1, itu sama dengan 0, juga betul kurang dari sama dengan 1, arahnya juga ke bawah. Atau kalau saya ambil di sini, misalnya 2, 1, min 2, ditambah 1, ya, itu kurang dari sama dengan 1 juga masih betul. Maka arahnya juga ke bawah. Nah, itu cara kita mendefinisikan. Kalau yang berikutnya di sini, ini sangat mudah karena hanya ada x2-nya dan x2 di sini sekarang kita set dia kurang dari sama dengan 2. Maka sudah pasti arahnya ke bawah di sini ya, karena kalau di sini x2-nya pasti sudah lebih dari 2. Ini udah 3, 2,1, 2,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian cara kita mencari solusinya yang optimal? Kalau cara yang Anda pelajari pada saat SMA, maka Anda mencari titik-titik potong yang ada di sini, ya, 1, kemudian 2, kita punya 3, 4, ya, 5, 6 titik potong. Ya, sorry, bukan 5. Ini ada beberapa hal ya, titik-titik apa? Titik potongnya tersebut, ya. Titik potongnya tersebut ada beberapa hal, ya, dan di sini kita bisa pakai cara itu juga sebetulnya, tapi itu kan cara menghitung saja. Anda tidak memahami kalau pakai cara yang seperti itu, logika yang ada di balik metode grafis ini apa. Nah, sekarang kita lihat, ya. Kita punya fungsi tujuan kita Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Ya. Z-nya adalah 3x1 ditambah 2x2. Gitu. Sekarang kita bisa bikin titik potongnya. Di sini berarti adalah kita kemudian titik potongnya berarti adalah titik potongnya kalau misalnya yang di sini, kalau misalnya kita punya sekarang x2-nya sama dengan 0, ya. Berarti di sini kita bisa bikin dia adalah 2,0 gitu ya. Dan juga dia bisa kita bikin 0,3. Sama saja ya. Kalau ini 0 berarti Anda ambil koefisiennya 2 di sini. Dan kalau ini 0, Anda ambil koefisiennya 3 di situ supaya gradiennya tetap sama, ya. Anda bisa cek prinsip dari gradien antara dua titik tersebut. Oke? Nah, sekarang katakanlah saya mengambil titik. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini kan, ini 2,0, 2x1 dan 0x2, ya. Kemudian ini adalah 0x3 di sini. Di sini adalah caranya demikian, ya. Nah, kalau kita mengambil yang ada di sini begitu, ya. Kalau kita mengambil yang ada di sini, berarti sekarang berapa jumlah fungsi tujuan kita? Maka sekarang fungsi tujuan kita saya akan sama dengan 3x1, 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 2x2 sama dengan 0, ya. Bertotal sama dengan 6. Ini 3 harusnya, ya. 3x1, ini juga 3x1. Kalau saya kemudian mengambil titik yang di sini 0,2, berarti ini 0, 0,3 ya, 0,3 ini 0 dikalikan kemudian yang di sini saya punya 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Seperti itu. Artinya, kalau saya mengambil yang persis ada di titik potong yang ini, ya. Dan Anda bisa ngambil yang manapun begitu. Maka Anda akan dapat fungsi tujuannya sama dengan 6. Ya. Dan Anda bisa cek juga. Ini kalau Anda masukkan di sini kita punya Z sama dengan 3x1 tambah 2x2. Ini adalah 0,2. 0,2 berarti kan memang betul ya. Ini adalah 330. Ini adalah 20 maksud saya. Ini 3 kalikan 2 sama dengan 6. Ini 2 kali 0 sama dengan 0, totalnya sama dengan 6. Nah, kita lihat ya. Secara matematis, ya, metode solusi optimal dari metode grafis ini adalah titik
titik potong yang bisa disinggung oleh sumbu Z, ya. Artinya bagaimana? Gradien atau kemiringan dari sumbu Z ini tetap kita pertahankan seperti ini. Ya. Gradiennya tetap seperti ini. Apa yang disebut sebagai gradien? Kalau kita mendefinisikan gradien, dia adalah X2 atau sumbu ordinat, ya. X2 yang pertama dikurangi X2 yang ke-0 dibagi X1 yang kedua. Ini kedua, ya, bukan yang pertama. Maksud saya ini yang kedua, bukan yang pertama. Dikurangi X1 yang pertama, maka dia akan sama dengan X2 yang kedua tersebut. Berarti di sini kalau kita mengambil dua titik, ya, ini titik 1 gitu, ini titik 2 begitu. Di sini saya punya gradiennya tersebut, atau kita kebalik, ya. Ini adalah titik 1, ini adalah titik 2 supaya konsisten, karena gradiennya gradiennya adalah negatif gitu, ya. Maka dia kalau X2-nya di sini adalah 0, X2 yang berikutnya adalah 3, ya. Kemudian X1 yang keduanya tersebut berarti di sini kan 0, 3. Berarti di sini adalah 2, di sini 0, ya. Gradiennya adalah 3/2, ya. Kalau Anda mempertahankan gradien 3/2 ini, ya, kemudian Anda geser, katakanlah ke sini. Kalau saya geser ke titik ini, ya. Kemudian Anda bisa hitung di sini. Anda bisa hitung kalau kita geser ke titik ini, maka berapa fungsi tujuannya. Kemudian juga kalau kita geser ke titik yang ini, kita bisa hitung bahwa fungsi kalau kita geser ke titik yang ini, berarti titik yang ini kan adalah titik 1, 2, 3, 4 4,0 begitu, ya. Kalau 4,0 berarti dia 3 dikali 4 12, 2 ditambah 2 kali 0 adalah 0, total 12. Kalau kita geser ke titik yang ini, ternyata dia ketemunya adalah X1-nya 3 1/3, kemudian X2-nya adalah 1 1/3. Dan Anda bisa cari dari mana ini? Anda bisa cari tentu saja dari perpotongan antara pembatas yang pertama dengan pembatas yang kedua. Di sini maksudnya bagaimana? Kalau misalnya Anda melakukan proses eliminasi begitu, ya. Anda cari berapa X1 dan X2 yang berpotongan di 2 pertidaksamaan ini. Sebelumnya Anda set ini sama dengan, ini juga sama dengan, maka Anda akan dapatkan bahwa X1 startnya sama dengan 3 1/3, X2 optimalnya juga sama dengan 1/3. Di sini kita mendapatkan titik optimal, ya. Di mana nilai optimalnya tadi adalah 12 2/3. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa, ya, yang kita pelajari pada SMA itu tepat, tapi penjelasannya adalah titik optimal adalah titik yang disinggung oleh fungsi tujuannya dengan gradien yang sama. Tentu saja di sini saya bisa menggambarkan fungsi tujuannya juga, tapi Anda sudah pasti tahu kalau saya mengambil solusi di titik 0,0 itu, tentu saja saya akan menghasilkan Z yang nilainya sama dengan 0, ya. Jadi itu kira-kira cara kita mencarinya. Kalau Anda masih mau mencari dengan titik-titik potong yang ada di setiap daerah layak ini juga betul, tapi saya tidak terlalu menyarankan, ya. Kalau Anda menghitung seperti itu boleh, tetapi Anda tetap harus memahami konsep dasar mengapa kita menggambarkan garis yang berwarna merah putus-putus ini. Tidak lain, dia merupakan garis dari fungsi tujuan, di mana nilai optimalnya adalah titik potong di pembatas yang layak yang disinggung oleh fungsi tujuan tersebut. Dan tadi saya belum membahas, ya. Yang disebut sebagai daerah layaknya tadi adalah tentu saja daerah yang memenuhi semua kriteria titik potongnya tersebut. Mengapa yang berwarna putih ini yang sedang saya sorot tidak layak? Karena dia tidak memenuhi pembatas yang keempat. Pembatas yang keempat sudah menentukan bahwa maksimum X2 sama dengan 2. Sehingga yang di atas ini tidak layak, meskipun masih masuk kalau kita lihat hanya dari pembatas 3 dan pembatas yang pertama, ya.
Dan jangan lupakan juga bahwa kita punya pembatas yang lain, yaitu apa? X2 lebih besar sama dengan 0 dan X1 lebih besar sama dengan 0. Karena kalau tidak, dia akan terus ke sini. Yang ini masih layak. Dan ke bawah juga masih layak. Tapi kan kita sudah batasi bahwa produksinya itu minimal sama dengan 0, ya. Kalau Anda masih penasaran, tentu saja ini bisa dengan mudah ya Anda lakukan pencarian bagaimana di sini, ya. Titik potongnya ini mudah sekali, berarti kan ini sama dengan 2x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 12. Anda bisa cari sehingga ketemu di sini. Tapi mengapa itu tepat? Karena dia merupakan pembatas ya, atau merupakan titik potong yang disinggung oleh fungsi tujuan. Kalau kita lihat di sini, ini tidak disinggung oleh fungsi tujuan. Yang ini juga tidak disinggung oleh fungsi tujuan. Begitu pula yang ini, ya, tidak disinggung oleh fungsi tujuan. Karena kalau ini disinggung oleh fungsi tujuan, tentu saja gradiennya bukan sama dengan 3,5, tapi gradiennya berapa? Gradiennya tentu saja sama dengan 1, ya. Nah, makanya kalau Anda menggunakan milimeter block, Anda bisa lihat-lihat mana yang dia disinggung itu. Oke? Di sini dibahas bahwa ini merupakan solusi optimal yang unik. Artinya, tidak ada lagi titik potong yang disinggung oleh fungsi tujuan selain titik yang ini. Titik yang ini tidak disinggung, ini tidak disinggung, tidak, ini juga tidak, ini juga tidak. Hanya ini yang disinggung oleh fungsi tujuan. Makanya, inilah menjadi solusi optimal yang unik. Jadi, tujuan dari PT CAT tersebut untuk memaksimasi pendapatan dapat dicapai dengan satu ini saja. Nah, kita bandingkan. Bagaimana kemudian kalau kita membahas masalah solusi optimal alternatif. Ini juga saya sangat menyarankan Anda mencobanya di kertas milimeter block ya. Anda definisikan ini pembatas 1, dia motong di titik mana saja, pembatas 2 di mana, 3 di mana, dan seterusnya, begitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita cek ya, ini adalah ini pembatas 1 kemungkinan besar ya. Ini pembatas 1 betul, ini pembatas 1. Kemudian kita lihat dia punya pembatas 2 X1 X2. Nah, ini pembatas 2 ya. Ini pembatas 3. Nah, kita lihat ya. Daerah layaknya adalah yang diarsir begini. Ya. Anda lihat di sini. Anda lihat bahwa ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat bahwa Z-nya katakanlah kita ambil yang sama dengan 10. Ini bisa dicapai dengan dua buah titik, ya. Titik 10,0 ya. Bisa juga titik yang di sini berapa? Berarti dia adalah 2,1234 ya, 2,4. Dan memang betul, kalau 2,4 kita masukkan di sini dia bisa masuk 10. 2 ditambah 2 kali 4 sama dengan 8, total sama dengan 10. Ya. Ada alternatif solusi optimal. Bandingkan dengan solusi ini. Tadi kita dapatkan Z optimalnya sama dengan 12/2/3. 12/2/3 itu hanya bisa dicapai di titik ini. Yaitu dia sama dengan 4/3 dan bukan 4/3 ya, tadi berapa? X1 nya 31/3, 10/3 berarti. Dan ini 4/3. Tidak ada titik selain ini yang memberikan solusi ini. Berbeda dengan titik ini. Dia bisa difasilitasi oleh titik yang ini, bisa juga oleh titik yang ini. Itu merupakan solusi optimal alternatif. Bagaimana kalau kita membahas masalah solusi tidak terbatas? Kita lihat. Ini pembatas 1, ini pembatas 2. X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 1. Ya. X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 1, berarti dia adalah yang ini, pembatas 1. Ya. Kemudian X2 kurang dari sama dengan 4, berarti adalah yang ini, pembatas 2. Kita lihat sekarang. Karena tidak ada yang membatasi di sebelah kanan, jadi tidak ada yang membatasi sebelah kanan, tentu saja seluruh arah yang ke sebelah
X1 tersebut ya masih merupakan solusi yang layak. Kan tidak ada batasnya di sebelah kanan. Ya, masih merupakan sebuah solusi yang layak. Bandingkan kalau ini dia hanya bisa dibatasi yang di bawah sini. Pasti sini karena dia ya tadi karena dia ada apa? Ada pembatas yang pertama, dia membatasi di sebelah sini. Dia tidak bisa lepas dari pembatas yang pertama ini. Tapi di sini tidak ada yang membatasi di sisi X1-nya. Artinya sampai ke X1 ke arah yang tak terhingga ya, itu bisa. Sehingga kalau Anda lihat semakin Anda geser nilai apa itu namanya? Nilai dari Z-nya ini dengan gradien yang sama, tentu saja dia masih memenuhi Z-nya makin naik terus sehingga solusinya tidak terbatas. Karena tidak ada yang membatasi di sisi kanan dari grafik programa linear ini. Ya. Bagaimana kemudian kalau kita membahas masalah solusi yang tak layak? Ya. Kita lihat di sini, ini adalah X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 1. Ya. Berarti yang ini adalah pembatas yang pertama. Dan dengan metode yang tadi, Anda bisa cek kalau ini kita mengambil titik 0,0 ya, 0,0 betul dia kurang dari sama dengan 1, berarti dia arahnya ke bawah. Ya. Kemudian di sini X2 lebih besar sama dengan 4, udah pasti arahnya ke atas. Tidak ada yang bersinggungan sehingga solusinya dibilang merupakan solusi yang tidak layak. Solusi yang tidak visible, tidak ketemu hasilnya. Nah, di sini ya. Jika terdapat suatu solusi optimal dari masalah programa linear, maka paling sedikit ada satu titik pojoknya. Itu pasti solusi optimal. Kalau ini kan tidak ada ketemu sama sekali, ya. Kira-kira itu yang saya bahas terkait programa linear. Anda harus banyak latihan. Jika tidak, silahkan membaca buku teksnya. Oke, selamat belajar. Semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.